Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Daniel Banjari. Saya dari kelas reguler A. Nomor induk mahasiswa saya 21016 Akademik Farmasi. Asal kampus Akademik Farmasi Yamasi Makassar. Nama dosen saya Maulana Zulkarnain Sarjana Farmasi M Biomed. Tugas anatomi fisiologi manusia yang kelima. Judul materi yang saya akan bawakan, sistem reproduksi pada wanita. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya bagaimana sistem reproduksi pada wanita. Pembahasan materi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu ada pengertian sistem reproduksi pada wanita, yang kedua organ dan fungsinya, yang ketiga struktur organ reproduksi pada wanita. Yang keempat, organ reproduksi pada wanita internal atau bagian dalam. Dan yang kelima, organ reproduksi pada wanita yang bagian eksternal atau bagian luar. Apa sih pengertian dari sistem reproduksi pada wanita? Pengertian dari sistem reproduksi pada wanita adalah sistem organ pada tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi atau menghasilkan sel keturunan. Wanita dan pria memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi eksternal atau bagian luar dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Struktur reproduksi wanita bagian organ internal atau bagian dalam dan fungsinya. 1. Vagina, yang kedua rahim atau uterus, yang ketiga ovarium atau disebut indung telur, yang keempat oviduk atau tuba fallopi. Yang pertama saya akan menjelaskan vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir bayi. Vagina berada di dalam tubuh sehingga Anda tidak bisa melihatnya dengan kasat mata atau secara langsung. Bagian yang Anda bisa lihat ketika menghadap alat genital dinamakan vulva. Vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina tepatnya di belakang kandung kemih, agak lebih rendah dari rahim. Selanjutnya, saya akan membahas rahim atau uterus. Rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut dengan leher rahim atau serviks. Bagian yang besar dari uterus disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan pada rahim atau uterus, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Yang ketiga yaitu ovarium atau disebut indung telur. Nah, di sini Anda bisa lihat gambar ovarium atau indung telur dan struktur bagian ovarium. Nah, ovarium adalah sebagai pasangan organ berbentuk oval yang berbentuk terletak di rongga perut. Ovarium memiliki struktur berbentuk bulat-bulatan yang disebut folikel. Tiap folikel mengandung sel telur oosit yang berbeda pada folikel. Mengandung sel telur atau ovarium di lapisan tepi ovarium. Fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Yang keempat itu oviduk atau tuba fallopi. Oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim uterus. Di ujungnya terdapat fimbria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang. Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu ampula tuba. Selanjutnya, struktur reproduksi wanita bagian organ eksternal atau luar dan fungsinya. Yang pertama itu kelenjar Bartholin, yang kedua klitoris, yang ketiga labia mayora, yang keempat labia minora. Yang pertama saya akan menjelaskan kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini
berfungsi mengeluarkan cairan dan berfungsi mengeluarkan pelumas saat berhubungan seksual. Kelenjar Bartholin ini disebabkan oleh infeksi bakteri pembengkakan adanya lendir yang kental atau komplikasi dari penyakit seks menular. Yang kedua itu ada klitoris. Labia minor sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat besar yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepus. Seperti halnya penis, klitoris juga dapat mengalami ereksi. Yang ketiga, labia mayora. Labia mayora atau bibir vagina yang berperan penting untuk melindungi area kewanitaan dari kuman kotoran. Jika labia mayora terkena penyakit, dapat muncul berbagai keluhan pada bagian organ intim. Labia mayora adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Labia majora disebut juga bibir besar. Bagian ini mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak. Setelah pubertas, labia majora akan ditutupi rambut-rambut halus. Nah, yang terakhir itu ada labia minora. Labia minora disebut sebagai bibir kecil yang disebut demikian karena bagian ini berukuran sangat kecil, yaitu sekitar 5 cm. Labia minora berada di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau lubang tempat Anda buang air kecil. Jadi, lubang tempat urin keluar dari tubuh berbeda dengan lubang keluarnya darah saat Anda menstruasi. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.